berjumpa kembali sahabat GPIB di seluruh Indonesia. Hari ini kita jumpa dalam acara Morning Call GPIB. Saya Pendeta Luciana Salawane, pendeta non-organik yang saat ini berdomisili di GPIB Eklesia Kuta Bali, sekaligus dipercayakan sebagai anggota Departemen PPSD PPK Sinode. Kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mau mendengar akan firman-Mu. Kiranya dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami boleh dipimpin oleh Tuhan untuk memahami akan kehendak Tuhan dan melakukannya dalam hidup beriman kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita pada hari ini dari Yesaya 35 ayat yang ke-7. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Bali adalah salah satu daerah pariwisata yang mengalami dampak cukup besar ketika terjadi pandemi sejak 2 tahun yang lalu. Banyak pekerja pariwisata yang harus berhenti, bahkan dirumahkan, oleh karena mereka mendapatkan pekerjaan yang sulit. Bahkan kalaupun mereka tetap bekerja, beberapa dari antara mereka harus dipotong gajinya. Kita dapat membayangkan kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang tersebut. Mungkin juga terjadi di daerah-daerah lain, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Pandemi memberikan dampak bagi tiap orang. Kehidupan yang tadinya begitu menyenangkan, mungkin berkecukupan, tapi tiba-tiba semuanya berubah oleh karena situasi ekonomi yang berubah. Hari ini kita bersama-sama mendengarkan sebuah firman Tuhan ketika Yesaya juga memberikan gambaran tentang situasi kondisi apa yang terjadi dengan orang-orang Israel. Ketika mereka berada di tanah perjuangan mereka, ketika mereka berada di padang belantara, dibayangkan bahwa kehidupan mereka penuh dengan berbagai kesulitan, penuh dengan berbagai kesusahan. Bahkan bagian sebelumnya dari Yesaya 35 mengatakan bahwa mereka memiliki kehidupan yang sangat-sangat lemah. Kaki mereka lemah, iman mereka lemah. Mereka tidak punya kekuatan ketika mereka menghadapi masa-masa yang paling sulit itu. Tapi ketika berbicara tentang keselamatan Tuhan, firman Tuhan hari ini mengatakan, tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Sesuatu yang mustahil yang kita dapat bayangkan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Sebuah tanah yang kersang, sebuah keadaan yang serba sulit, bahkan dikatakan bahwa tempat yang tadinya didatangi oleh para serigala, pada akhirnya seperti sebuah padang yang dimana di sana didapatkan kehidupan yang penuh damai, penuh sejahtera. Bagaimana Tuhan memberikan pekerjaannya, memberikan petunjuknya, keselamatannya, menyelamatkan orang-orang yang ada dalam masa sulit. Pertolongan yang Tuhan buat, keselamatan yang Tuhan buat adalah sesuatu yang bersifat totalitas. Iman mereka dipulihkan oleh Tuhan. Tapi bersamaan dengan itu, kita melihat bahwa Tuhan mengubah akan keadaan mereka secara jasmani. Banyak hal yang ditolong oleh Tuhan. Tanah yang gersang menjadi tanah yang subur. Kehidupan yang sulit diubah oleh Tuhan. Bahkan situasi yang mungkin tadi penuh dengan ancaman, penuh dengan ketakutan, dikatakan bahwa di situ pun ditumbuhkan tanaman yang memberikan kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, melihat situasi itu, setiap orang yang percaya kepada Tuhan diajak untuk meyakini secara iman bahwa pekerjaan Tuhan ketika dia bicara soal keselamatan, dia bicara tentang suatu hal yang besar. Pertolongan Tuhan sungguh nyata bagi tiap orang.
Maka di sini juga Tuhan mau mengajak kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Mungkin saat ini kita juga sedang mengalami keadaan yang sulit. Mungkin saat ini kita juga belum melihat sesuatu yang sedang terjadi dalam hidup kita untuk kedepannya. Yang terlihat saat ini adalah masa-masa yang sulit, masa-masa yang penuh pergumulan, kehidupan yang penuh tantangan, kehidupan yang tidak damai sejahtera. Tapi Tuhan mengajak kepada kita semua melalui perikop hari ini, keyakinan orang percaya. Ketika kita melihat apa yang Tuhan buat kepada orang Israel, maka kita yakini juga bahwa Tuhan akan melakukannya untuk kita sekalian, orang yang hidup dan mengandalkan Tuhan. Tuhan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar untuk hidup kita. Yang dibutuhkan adalah apa? Totalitas untuk percaya. Kalau Allah sungguh melakukan pekerjaannya secara total untuk menyelamatkan manusia, maka yang Tuhan butuhkan juga adalah keyakinan yang sesungguhnya penuh kepada Tuhan. Bahwa kita percaya pada pekerjaan Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang paling sulit sekalipun akan diubahkan oleh Tuhan, akan dibaharui oleh Tuhan, akan dikembalikan oleh Tuhan kepada keadaan-keadaan yang lebih baik. Saat ini kita sudah akan masuk di dalam masa raya untuk merayakan hari Natal. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, satu hal yang kita imani dalam hidup kita, keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam diri Yesus Kristus. Seberapa besar Bapak Ibu Saudara dan saya meyakini bahwa keselamatan yang kita rayakan ketika kita memasuki masa raya Natal adalah bukan hanya sekedar sebuah perayaan biasa, tetapi sebuah perayaan iman. Melihat bahwa apa? Keselamatan yang Tuhan kerjakan untuk kita semua adalah keselamatan yang sungguh ajaib dan luar biasa. Keselamatan yang mengerjakan banyak hal dalam hidup kita. Dan itu membuat hidup kita akan berubah untuk menjadi lebih baik. Tuhan menolong kita semua untuk hidup lebih baik, mengerjakan hal-hal yang baik, dan percaya bahwa ada masa depan yang Tuhan sediakan untuk tiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapa yang di sorga, kami sudah mendengar firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman yang kami dengar kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk sungguh-sungguh hidup di dalamnya. Kami percaya akan keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Sesuatu yang paling sulit sekalipun, sesuatu yang mustahil sekalipun, di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika Engkau mengerjakan keselamatan itu bagi orang percaya, maka Engkau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, dan kami boleh melihat itu dengan mata iman kami. Hamba berdoa bagi setiap orang yang saat ini mendengar akan morning call di pagi hari ini. Setiap sahabat GPIB, yang khususnya mereka yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan, Tuhan menguatkan mereka. Tuhan membuka mata iman mereka untuk percaya bahwa pekerjaan Tuhan akan nyata bagi tiap orang yang hidup dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Inilah syukur kami. Yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah morning call untuk kita pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan menuntun kita semua untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan luar biasa sepanjang hidup yang Tuhan karuniakan kepada kita sekalian. Soli Deo Gloria.